Sistem adalah suatu kumpulan dari unsur atau elemen-elemen yang saling berkaitan atau berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contoh, sistem komputer terdiri dari software, hardware, brainware, sistem akuntansi, dan lain-lain. Syarat-syarat sistem. Yang pertama, sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. Yang kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Ketiga, adanya hubungan di antara elemen sistem. Keempat, unsur dasar dari proses atau arus informasi, energi, dan material lebih penting daripada sistem elemen. Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Pemprosesan unit pengolah pusat atau CPU berperanan untuk memproses arahan, melaksanakan pengiraan, dan menguruskan laluan informasi menerusi sistem komputer. Unit atau peranti pemprosesan juga akan berkomunikasi dengan peranti input, output, dan setoran bagi melaksanakan arahan-arahan berkaitan. Contoh sebuah CPU dalam kemasan board gate array atau BGA ditampilkan terbalik dengan menunjukkan kaki-kakinya. Dalam arsitektur von Neumann yang asli, ia menjelaskan sebuah unit aritmatika dan logika, dan sebuah unit kontrol. Dalam komputer-komputer modern, kedua unit ini terletak dalam satu sirkuit terpadu atau IC Integrated Circuit yang biasanya disebut CPU atau Central Processing Unit. Cara kerja CPU. Saat data dan instruksi dimasukkan ke processing devices, pertama sekali diletakkan di RAM melalui input store gate. Apabila berbentuk instruksi, ditampung oleh control unit di program storage. Namun apabila berbentuk data, ditampung di working storage. Fungsi CPU. Berfungsi sebagai kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemprosesannya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras, seperti papan ketik, pemindai tuas kontrol, maupun tektikus. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membaca dari media penyimpan seperti cakram keras, disket, cakram padat, maupun pita perekam. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik atau RAM, yang mana setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. Program komputer adalah daftar besar perintah untuk dilakukan oleh komputer. Barangkali dengan data di dalam tabel banyak program komputer berisi jutaan perintah, dan banyak dari perintah itu dilakukan berulang kali. Suatu modern yang umum pada tahun 2023 bisa melakukan sekitar 2-3 miliar perintah dalam sedetik. Komputer tidak mendapat kemampuan luar biasa mereka lewat kemampuan untuk melakukan perintah kompleks, tetapi mereka melakukan jutaan perintah sederhana yang diatur oleh orang pandai atau programmer. Programmer baik memperkembangkan set-set perintah untuk melakukan tugas biaya, misalnya menggambarkan titik di layar, dan lalu membuat set-set perintah itu tersedia kepada programmer lainnya. Pada kenyataannya, CPU melakukan perintah dari satu program, kemudian setelah beberapa saat CPU beralih ke program kedua dan melakukan beberapa perintahnya. Jarak waktu yang kecil ini sering diserahkan ke sebagai irisan waktu atau time slitch. Ini menimbulkan khayal program lipat ganda yang dilakukan secara bersamaan dengan memberikan waktu CPU di antara program. Ini mirip bagaimana film adalah rangkaian silat saja masih membingkaikan. Sistem operasi adalah program yang biasanya menguasai, kali ini membagikan. Secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditaruh pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software lainnya dijalankan oleh sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software itu. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling teks, dan antar muka user, sehingga masing-masing software tak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Komputer terdiri atas dua bagian, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Proses atau CPU sebagai unit yang mengolah data, memori RAM sebagai tempat menyimpan data sementara, hard drive sebagai media penyimpanan semi permanen,
Perangkat masukan media yang digunakan untuk memasukkan data untuk diproses atau oleh CPU seperti mouse, keyboard, dan tablet. Sekarang, perangkat keluaran yang biasa digunakan untuk menampilkan hasil keluaran pemrosesan CPU seperti monitor dan printer. Perangkat lunak memiliki sistem operasi yang biasa digunakan adalah Linux, Windows, dan Mac OS. Tugas sistem operasi termasuk, namun tidak hanya mengatur eksekusi program di atasnya atas koordinasi input, output, pemrosesan memori, serta instalasi software. B. Aplikasi software. Teknologi berkembang dengan cepat. Perkembangan teknologi semakin membuktikan kreativitas manusia semakin meningkat. Teknologi juga memberikan banyak dampak pada manusia, salah satunya mempermudah pekerjaan. Terdapat beragam jenis software yang sering digunakan manusia. Software dapat dimanfaatkan untuk mengedit foto dan video, membuat laporan, atau juga bisa dalam bentuk game. Tentu saja dengan hadirnya software dapat mempermudah aktivitas manusia. Dari sekian banyak software, ada beberapa jenis software yang wajib kalian ketahui. Pasalnya, software-software ini sering dipakai oleh banyak orang dan memiliki fungsi yang dapat membantu pekerjaanmu. Berikut contoh aplikasi software. Yang pertama ada Microsoft Office, yang kedua ada Adobe Reader, yang ketiga ada PDF Creator, dan yang keempat ada AutoCAD, yang kelima ada McAfee Stinger, yang keenam ada Google Chrome, ketujuh Adobe Illustrator, kedelapan Macromedia Freehand atau Adobe Freehand, yang kesembilan CorelDRAW, dan yang terakhir ke-10 Windows Internet Explorer. Sistem software. Sistem software adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu menjalankan perangkat keras dari sistem komputer. Tujuan dari sistem software adalah membatasi semaksimal mungkin programmer aplikasi dari kompleksitas sebuah komputer, terutama yang berhubungan dengan akses memori dan perangkat keras secara langsung. Adapun fungsi-fungsi dari sistem software antara lain: 1. Antarmuka pengguna. Fungsi ini merupakan fungsi yang paling mudah dikenali oleh pengguna karena melalui fungsi ini pengguna dapat berinteraksi dengan sistem operasi, perangkat keras maupun perangkat lunak yang lain. Kemudian ada manajemen memori. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, dan memilih program yang akan di-load ke memori. Manajemen file. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen file seperti pembuatan dan penghapusan file, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, membackup berkas ke media penyimpanan yang tidak permanen. Kemudian ada manajemen proses. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses, menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Terakhir ada manajemen sistem masukan dan keluaran. Sistem ini sering disebut dengan device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi masukan atau keluaran dapat seragam. Komponen sistem operasi untuk sistem masukan atau keluaran, diantaranya ada penyangga, menampung sementara data dari atau ke perangkat masukan keluaran, spooling, melakukan penjadwalan pemakaian masukan atau keluaran sistem supaya lebih efisien, menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras masukan keluaran tertentu. Jenis-jenis sistem operasi, yaitu 1. DOS. DOS adalah singkatan dari Disk Operating System. DOS merujuk pada perangkat sistem operasi yang digunakan di banyak komputer yang menyediakan abstraksi dan pengelolaan perangkat penyimpan sekunder dan informasinya. Yang kedua, Unix. Unix adalah sistem operasi yang mula-mula dikembangkan oleh suatu kelompok di AT dan T pada laboratorium Bell. Sistem Unix terdiri dari beberapa komponen, yaitu kernel dengan subkomponen. Kedua, development environment. Yang ketiga, commands. Poin ketiga dari jenis-jenis sistem operasi yaitu Microsoft Windows. Microsoft Windows atau orang lebih sering menyebut Windows saja pada awalnya hanyalah
add-on dari MS-DOS karena tingginya tuntutan pada sistem operasi yang berbasis GUI. Poin keempat yaitu Apple Mac OS. Apple Mac OS merupakan turunan dari Unix melalui jalur BSD atau Berkeley Software Distribution. Oleh karena itu, kekuatan dalam multitasking multi-user networking yang ada pada Unix juga dimiliki oleh Mac OS. Poin terakhir yaitu Linux. Linux sangat mirip dengan sistem-sistem Unix. Hal ini dikarenakan kompatibilitas dengan Unix merupakan tujuan utama desain dari proyek Linux. Perkembangan Linux dimulai pada tahun 1091 ketika mahasiswa Finlandia bernama Linus Torvalds menulis Linux, sebuah kernel untuk prosesor 8386, prosesor 32 bit pertama dalam kumpulan CPU Intel yang cocok untuk PC. Dalam banyak hal, kernel Linux merupakan inti dari proyek Linux, tetapi komponen lainlah yang membentuk secara komplit sistem operasi Linux. Pengguna. User interface adalah tampilan visual dalam sebuah aplikasi sebagai tempat atau media untuk menghubungkan antara sistem dengan user. Kami akan memaparkan beberapa sistem mengapa antarmuka pengguna sangat penting dalam sebuah pengembangan desain produk. Yang pertama adalah desain user interface membantu meningkatkan traffic website. Yang kedua, membantu memudahkan pengguna aplikasi. Yang ketiga, mendukung terbentuknya user yang tepat dan optimal. Adapun manfaat dari user interface adalah memudahkan dalam proses interaksi dengan pengguna, meningkatkan branding sebuah perusahaan, meningkatkan keuntungan dalam bisnis yang dijalankan. Adapun karakteristik dari user interface adalah jelas dan konsisten, responsif dan menarik, terstruktur dan efisien, tepat sasaran dan mudah diolah. Adapun cara membuat user interface adalah tempatkan berbagai elemen visual di tempat yang seharusnya, pastikan warna, kontras, dan ukuran fontnya nyaman untuk pengunjung, buatlah desain dan layout yang tepat sehingga tampilannya lebih mudah untuk dinikmati pengguna. Pastikan setiap bagian di layout hanya punya satu fungsi utama. Pastikan bahwa setiap elemen visual konsisten dan jangan lupa untuk meminta feedback dari pengguna.